Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal tawakkalul mu'minun. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Adapun yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini buah dari tawakal, yakni keperkasaan atau kewibawaan, ya, dimana kita tahu perkasa itu kalau di dalam tawakal ini adalah yakni ya dia punya kekuasaan walau tidak punya kerajaan, ya dia punya kekayaan walaupun tidak dalam bentuk harta, tapi orang akan segan dan harga diri itu begitu tingginya. Ini yang perlu sebenarnya kita pahami, karena kita memang tidak bergantung kepada makhluk dan kepada manusia pada khususnya. Di dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran ya keperkasaan atau kewibawaan itu ya di dalam surah Asy-Syu'ara 217 itu jelas ya digambarkan, fatawakal 'alal azizir rahim. Yaitu jelas dikatakan bertawakallah kepada zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Di dalam ya surah Al-Anfal ayat 49 juga diungkapkan, "Tawakkal 'alallah innallaha azizun hakim." Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini jelas kepada kita bahwa nilai tawakal itu Allah hubungkan dengan kemaha perkasaannya, dan itu dianugerahkannya kepada kita yang senantiasa mau bertawakal. Ini yang harus ya dipahami dan dikuatkan di dalam diri kita. Di dalam surat Fatir ayat 10 juga dikatakan ya, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Artinya ya, siapa yang menginginkan keperkasaan atau kewibawaan itu, maka sesungguhnya keperkasaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Jadi kalau kita ingin punya nilai kewibawaan, keperkasaan, itu pada dasarnya ya bahwa mintalah sama Allah, bergantunglah kepadanya, itu yang sebenarnya. Tapi kalau kita masih mengandalkan pejabat, mengandalkan harta, mengandalkan hal-hal yang sifatnya materi, ini jelas tidak ada manfaatnya. Ketika pejabat yang kita andalkan itu pensiun, hancur juga kita sama seperti dia. Maka harga diri kita pun, nilai keberadaan kita pun sama, tidak ada maknanya orang bergantung kepada makhluk. Itu juga kalau kita merasa kita itu punya wibawa dengan adanya harta, ya berapa banyak kita lihat orang yang tadi hartanya ya banyak, kemudian ketika timbul krisis dan sebagainya, akhirnya ya runtuh, bangkrut, bahkan lari ke luar negeri kan, ketakutan dia di Indonesia ini. Itu menunjukkan bahwa jangan ya seperti itu kalau kita mau memiliki satu nilai. Orang yang bertawakal jelas mengapa perkasa, mengapa dia punya wibawa, karena yang diharapkan adalah rahmat Allah. Karena dia tidak takut hanya pada azab Allah. Ini sebetulnya
Kita ini kan takut ya sama punya jabatan, dianggarkan, dibanggakan, apalagi kadang kalau udah ya tabrakan di jalan itu kan, oh masing-masing lah segala jenderal diangkatnya kadang-kadang. Inilah penyakit kita bilang, tak ada tawakalnya itu. Padahal di dalam surah Al-Munafikun ayat 8 ya Allah itu jelas ya menggambarkan, dikatakan oleh Allah falillahil izzatu walir rasuli walil mu'minin. Ya, bagi Allah ya keperkasaan itu artinya apa? Maha perkasa, dan dia kasih kepada para rasul dan untuk orang beriman. Ini kan jelas ya, orang beriman itu kalau dia benar-benar bertawakal pada Allah, itu harga dirinya tinggi. Karena ketergantungan pada Allah begitu kuat. Makanya kalau kita buka sejarah para rasul pun, itu para rasul kita bisa lihat kan, mana mereka sendirian, berjibaku, berjuang, ancaman intimidasi, walau dalam keadaan miskin, tapi nggak ada takutnya, tidak ada khawatirnya. Dia berjalan terus, kenapa? Karena dia berlindung kepada Allah. Maka yang jelas ya, nilai-nilai ketidaktergantungan kepada makhluk itulah membuat orang-orang simpati, orang tertarik, sehingga mereka mau mengikut ajaran para nabi itu. Inilah yang harus sekali lagi ya, bahwa hasil ya buah dari keperkasaan itu atau buah dari tawakal itu memberikan kekuatan pada kita, dan orang tidak akan remeh ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa di dalam sejarah ya, seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, ketika Soleh bin Yazid, seorang gubernur Basrah itu ya, gubernur Basrah itu menawarkan sama dia, ketika dia datang ke tempat Rabi'ah, tidaknya Rabi'ah itu miskin, sendirian, maka dia bilang, wahai Rabi'ah, ya nikahlah kepadaku, ya kau akan kusenangkan, rumah ini akan kujadikan istana, ya segala yang ada di badanmu akan berubah menjadi satu yang indah dan mahal. Apa yang kau inginkan aku akan berikan. Apa kata Rabi'ah sama dia? Wahai Soleh bin Yazid, kau dapat itu semua dari siapa? Allah. Apa beda rupanya Tuhanku sama Tuhanmu? Tidak, kata Soleh bin Yazid. Nah, kalau kau bisa minta sama dia, kenapa aku minta ya tidak bisa juga minta sama dia? Mengapa kau tergantung kepada dirimu? Terdiam Soleh bin Yazid, akhirnya dia pulang. Nah, ini kan kalau kita lihat, inilah yang sebenarnya ya perlu kita miliki dalam hidup, hingga tidak hanya bergantung sikit-sikit minta bantuan, sikit-sikit. Inilah yang kadang-kadang akhirnya apa? Ya hal-hal pada pribadi dan kehidupan kita tuh ya sama sekali orang bisa menjengkali. Sulit kita mau dihargai orang kalau seperti itu. Ada juga ya seorang khalifah itu, ketika dia mendatangi seorang ulama, maka dia katakan ya, katakan keperluan Anda ya, kami akan penuhi apa yang Anda perlukan dalam bentuk keduniaan Anda itu. Maka kata ulama tersebut ya, dia orang saleh dan solih itu ya, dia mengatakan ya, saya saja untuk urusan dunia sama Allah aja saya malu untuk memintanya, apalagi pada engkau sebagai makhluknya yang juga diberikan kepadamu. Akhirnya ya khalifah itu tidak berani lagi untuk ya mengganggu ulama tersebut. Kenapa? Karena itu tadi, dia tidak mau bergantung kepada ya khalifah, raja, pada penguasa. Maka bagi kita kan ada jalan yang oleh Allah diberikan, ya ditunjukkan. Seperti di Al-A'raf 96 itu kan jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Kalau untuk urusan dunia itu pada dasarnya bagi kita beriman, percaya betul, karena ini milik Allah, anugerah Allah, dan semuanya dari Allah. Kita taati Allah. Ya, apalagi seperti digambarkan di dalam surah Toha ayat terakhir itu kan, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhlah keluargamu itu sholat, bersabarlah melaksanakannya.
ya, kemudian digambarkan Allah, ya, jangan kau minta rezeki padaku, tapi akulah yang akan memberikan rezeki kepadamu dan keluargamu. Itu disebabkan akibat takwa, artinya akibat ketakwaan yang kamu lakukan. Kan jelas sebenarnya. Jadi masalah urusan dunia inilah yang kadang meruntuhkan derajat kita, martabat kita, kewibawaan kita. Karena orang gampang mengukur, pasti kemarin minta duit, pasti minta bantuan. Nah, kadang-kadang ketika minta bantuan dia bikin syarat, mesti begini ya, mesti begini ya. Udah jelas kita akan kalah di situ. Itu kenyataan-kenyataan yang terjadi. Kalau asli minta bantuan saja kita bilang tanpa bergantung kepada Allah yang bisa memberikan apa saja sama kita, itu kenyataan yang terjadi kan. Malah kita jadi budak orang yang kita minta bantuan kepadanya. Dia atur apa maunya dia bikin pesan sponsor dan sebagainya. Inilah ya keburukan orang yang tidak bertawakal itu. Ya, kehinaan orang yang tidak bertawakal itu di dalam kehidupan yang ya dijalani. Makanya banyak kita lihat kenapa karisma yang dahulu tuh, para pendahulu itu begitu tinggi, karena memang tawakalnya kuat. Zakwan bin Kaisan, seorang tabi'in, itu suaranya vokal, orangnya taat, cakap lantang dia. Nah, ketika ya Khalifah Muawiyah itu pernah memberikan bantuan, dia nggak pernah mau menerima juga. Jadi tolaknya, tidak pernah dia menerima. Akhirnya sekali mereka berusaha menjebak Zakwan bin Kaisan itu. Datang seorang kurir itu bawa uang 1 uncang banyak ya, 1000 dinar itu. Dia kasih, maka diancam sama kurir itu kalau uang itu balik dia akan dihukum, uang itu tidak boleh balik. Akhirnya apa, kurir itu datang merayu Zakwan bin Kaisan, ya, tapi Zakwan tidak mau, dia bingung, bawa pulang nanti dihukum, sementara uang harus tinggal. Akhirnya dicampakkannya di lubang angin. Zakwan bin Kaisan itu melalui lubang angin, dicampakkannya uang itu. Pulang dia, ya, begitu pulang, apa yang terjadi? Ya, dia merasa senang. Kenapa? Uang tinggal, dia kan aman. Begitulah ya ketika Zakwan dipanggil ya oleh khalifah saat itu, ya dia bilang, ya, di mana konsekuensi Anda, ya, istiqomah Anda? Ya, kenapa Anda tanyakan seperti itu? Ya, saya sudah memberikan bantuan kepada Anda 1000 dinar. Oh, saya tidak ada nerimanya. Memang ada yang datang, tapi saya tidak nerima. Tidak mungkin tidak diterima. Sementara kurir saya itu sama sekali tidak bawa apa-apa. Sekarang begini aja lah, biar Anda tahu, ya, bahwa saya tidak menerimanya. Tanya, panggil kurir Anda itu. Dipanggillah kurirnya itu, ya, prajurit itu tadi. Sudah kau serahkan? Saya sudah serahkan Tuan, tapi dia tidak mau. Jadi kemana uang itu? Karena saya khawatir dihukum, saya campakkan aja lah ke dalam rumahnya itu. Itulah dibilang oleh kurir ini tadi. Akhirnya dibuktikanlah, ya. Ketika dibuktikan tadi, betul itu uang di pojok rumahnya dalam uncang, nggak bergerak sampai berdebu-debu, apa itu ya, uncang itu. Akhirnya malu juga ya khalifah ini kepada Zakwan bin Kaisan. Inilah kalau kita lihat kewibawaan itu ada pada nilai, ya, dimana ketika kita berserah diri, bertawakal dalam perlindungan Allah, pengagungan Allah, yakinlah. Karena tawakal itu salah satu wujud pengagungan kepada Allah yang kita sadar kita lemah, kita sadar kita tidak berdaya, kita sadar kita tidak punya kekuatan, kita sadar banyak sekali yang pada dasarnya kita membutuhkan pada diri Allah itu untuk menjalani kehidupan. Inilah kita bilang, makanya orang yang bertawakal hasilnya adalah akan menimbulkan kewibawaan di dalam diri pribadi yang menimbulkan ibaratnya keperkasaan, ya, raja yang tidak perlu kekuasaan, ya, kekayaan yang tidak perlu bentuk harta benda, tapi nilai harga diri, harkat martabatnya itu dihargai oleh siapapun. Ya, demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih pendengar yang dirahmati Allah SWT. Nanti mohon maaf karena di pagi hari ini Anda hanya bisa bertanya melalui